Hai teman-teman semua, hari ini aku bakalan pergi ke Jogja. Tepatnya hari ini kita bakalan jalan-jalan ke Kaliurang. Sekarang aku udah ada di stasiun Purwosari. Aku bakalan naik KRL sama temen aku. Cuman temen aku duluan, dia dari Palur. Kita ketemu di KRL langsung di stasiun Purwosari. Let's go, ikutin keseruan aku. Oke, kita udah sewa motor. Kita sewa motor PCX di sini harganya 150 per hari. Jadi kita sewa 2 hari, jadi 300.000. Nah, kita mau on the way ke Kaliurang. Oke, let's go. Kita udah ada di atas, sekarang kita mau main jeep. Kita mau tanya dulu harganya berapa, dan kita mau main bertiga. Kalau yang ini triangulasi, ini batas hunian warga dulunya. Kita mau ngambil paket yang 3 jam. Ya, Mana petulasan Mbak Marijan, Bangker Kali Adem, Tebing Gindol, dan spot foto Kaliopak, Batu Alien, Museum Sisa Hartaku, Trek Air. 3 orang ya itu dah. Siap. Let's go. Oke, aku udah pilih paket yang 6 wisata tour gitu. Kita bakalan jalan-jalan pakai jeep. Jadi. Untuk biayanya sekitar 600.000 untuk 6 wisata. Orang Bali nggak bisa? Mati. Bisanya? Mati. Tembak. Nggak, mau di belakang. Oke. Belakang. Nah, kita wajib pakai helm. Pakai helm. Oh, abangnya. Kira buat kamu ya? Ini helm perusak muka sih. Ini aku terbalik apa benar? Kalau nggak pakai ini aja. Oh ya, boleh. Kita kayak ini mau pendidikan. Kita mau pendidikan akpol, guys. Oke, berangkat. Guys, kita udah siap perang. Ini kayaknya helm aku terbalik ya? Apa benar? Benar ya? Jadi tadi kita perjalanan sekitar 45 menit dari stasiun Lempuyangan ke Kaliurang. Sekarang kita mau jalan kemana ini pertama, Mas? Mas, mau jalan kemana pertama? Kalau orang kita menuju ke petulasannya Pak Marijan. Oh, Pak Marjan. Ini kita akan masuk di Forest Trails Grogol. Wow. Karena kita naik jeep jalannya agak bagus ya, tapi seru. Serunya naik jeep ini kita bisa ke wisata-wisata yang ada di Kaliurang tanpa harus naik motor. Jadi kita mau ke rumah Mbah Marijan. Mbah Marijan itu siapa? Mbah Marijan itu adalah juru kunci dari Gunung Merapi. Udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Kita sudah sampai di Desa Kinorejo, di tempatnya Mbah Marijan, penunggu di sini. Tapi beliau sudah tidak ada di tahun 2010 karena kena erupsi Gunung Merapi. Sekarang kita mau eksplor desa ini. Turun dulu. Oh, Mbah Marijan. Aku baru pernah dengar nama ini. Apakah dia penunggu yang udah lama di sini? Mana betul guys?
Dan di sini juga korbannya ada juga ternak sapi. Dulu warga sini mayoritas memelihara sapi perah, sehingga korbannya banyak juga sapi perahnya juga. Ini teropong Ya, dari Mbah Marjan. ya, dan ada senter zaman dulu namanya senter Batu Merapi, sudah tidak boleh didirikan perumahan lagi. Nah, sama pemerintah setempat dibuatkan huntap atau hunian tetap. Karena kalau didirikan perumahan lagi di sini, kalau Merapi Lupus bakal akan terkenal lagi. Ini sisa-sisa peralatan rumah tangga dari Mbah Marijan. Ini dulu bentuknya rumah, guys. Sekarang udah sisa serpihan-serpihannya aja. Juga ada alat musik gamelan. Ini kalau setiap 1 tahun sekali diadakan namanya upacara labuan. Acara Labuan itu apa? Upacara labuan adalah upacara mengirim doa ke Merapi. namanya Mbah Marijan, namanya Pak Asih yang menggantikan kedudukannya Mbah Marijan sekarang. Juru kunci yang sekarang ini adalah namanya Pak Asih. Ini Mbah Marijan. Bukan, ini Bukan. foto warga. Oh. Museum. Mbah Marijan. Mbah Marijan yang di atas ini, yang paling atas. Nah, Ini guys, ya, sosok Mbah Marijan. Mbah Marijan. Ya, terus yang bawahnya itu tim relawan atau Tim relawan. yang membawa mobil APV. Terus yang kedua ini adalah tim reporter ataupun tim breaking news. Oh, ini yang dua ini ya, yang Ya. kena juga ya. Juga. Ini petilasan tapi bukan makam. Kalau makamnya ada di timurnya Batu Alien. Berarti petilasan tuh kayak Ya, tempat terakhir ditemukan jasadnya Mbah Marijan. Oh, di sini. Nah, hingga lalu ditandai dengan batu nisan. karena kita sedikit lapar, jadi kita mau makan, mau beli cemilan di anak dari Pertamanya Mbah Marijan. Mari, mau beli jajan. ya boleh Oh enggak? Boleh, boleh. Berapaan ini? 8.000 Mbak. Oh, minta. Sama 5. Boleh yang ngambil. Iya. Tapi kalau pendaki nggak boleh. Ini dijual juga. Ya dijual masa buat hiasan toh Mbak. Tapi ini tumbuh apa buat hiasan aja? Buat hiasan. Berapaan ini? Ya Mbak. Ini titipannya orang tua Mbak. Kalau yang ini 25 boleh, yang ini 35, 50. Tapi mau beli nggak tahu taruh di mana. Ya pas bunga atau Ya. kan bunga abadi Mbak. Oh, ini bunga Nah, abadi. iya nggak abadi. Dia bakalan layu nggak? Nggak layu, nggak rontok Mbak. Itu Tetap kayak gini. awetnya berpuluh-puluh tahun. Wah. Dulu itu ada ini Mbak, ibu-ibu yang katanya beli di sini sebelum nikah. Bilang gitu, Bu, saya dulu beli Edelweiss di sini sebelum nikah sampai. Jadi aku mau beli bunga Edelweiss. Siapa tahu hidupku tahan lama seperti bunga ini. Kita cari yang bagus ya. Boleh Mbak, masih banyak. Kita udah habis dari rumah Mbah Marijan. Sekarang kita mau ke bunker. Bunker itu apa? Bunker itu tempat pengungsian. Pengungsian buat warga-warga di sini yang misalnya Gunung Merapinya meletus. Kita mau lihat gimana. Katanya ada kejadian tahun berapa sih? Pas tahun 2010. 2010 ada yang meninggal di dalam bunker itu karena bunkernya itu ketutup, nggak bisa kebuka. Jadi kena gini panas apa? Awan panas. Oh. Gunung Wedus Gembel namanya. Wedus gembel. Wedus gembel. Kita bakalan lihat guys sekarang.
Jadi setiap wisata itu ada tiket masuknya. Tapi kalau kita naik jeep itu udah include semua sama tiket masuk. Jadi kita nggak perlu bayar lagi untuk tiket masuk. Kita tinggal menikmati wisata. Ini dia bunker. Bunker bener bukan bunker cuy. Bunker bener. Oh ya sorry ya salah ya. Bunker itu. Selamat datang di wisata Bunker Kali Adem. Tapi kalau misalnya ke sini sendiri bisa mas? Bisa. Jadi kita bisa juga ke sini sendiri naik motor gitu? Bisa. Bisa. Jadi nggak perlu naik jeep. Tapi bayarnya beda. Bayarnya cuma tiket masuk aja. Ini kita udah ada di Desa Kali Adem, Bunker. Kita langsung aja mau lihat tempatnya. Udah coba. Nih ngepot. Welcome to Bunker Kali Adem. Relawan itu masuk ke dalam bunker. Karena bunker ini berlindung untuk dari awan panas. Karena yang tahun 2006 mendatang itu adalah material panas dan larvanya menutup di sini. Sampai sini? Ya, sehingga bunker ini sudah tidak terlihat lagi hampir rata dengan tanah. Kemungkinan kalau yang tahun 2000 yang Tapi datang, habis rata sama tanah, yang di dalam gimana? dievakuasi Oh, menggunakan bisa ya? alat berat. Oke guys, kita lihat aja langsung ke bawah. Bunker. Bangke. Ini mau kita nggak dapat view Merapinya. Iya, lagi kabut Sayang banget kita nggak dapat view Merapinya. Merapinya ada di mana? di atas. Situ ya. Yes. Kabutnya tebal banget. Seperti rinduku padamu tebel. Seperti cintaku kepadamu setebal itu. Nih guys, lokasinya di sini. Jadi kalau ada Gunung Merapi meletus kita langsung. Ya, di sini ada satu kamar mandi. Untuk korban ada 3 mandi, kamar mandinya. Bisa lihat sini. Untuk sekarang dihuni oleh pahlawan. Kalau sekarang dihuni oleh kelelawar. Ini adalah Dulunya apa? aku. Oh ya masuk itu. Ya, masuk. Coba guys, kita nggak tahu ya, kita nggak bisa bayangin gimana orang-orang zaman dulu gunung meletus harus lari ke sini untuk berlindung. Yang selamat keren banget. Sekarang kita mau lanjut ke destinasi berikutnya. Kembali kita mas. Ya. Destinasi berikutnya. Destinasi berikutnya kita ke Batu Alien. Kita akan ke Batu Alien. Jadi batunya tuh kayak alien, nggak deng. Batu Alien ataupun bisa disebut dengan batu wajah. Batu aja. Ya, Batu aja. wajah. Wajah. Oh, batu aja. Aku kira batu aja, ternyata batu wajah. Karena batunya itu disusun kayak wajah. Benar nggak? Oh, salah. Salah ya? Terus gimana? Nah, batu itu merupakan sosok wajah manusia kan. Dinamakan batu alien itu dari bahasa Jawa, alihan ataupun pindah. Oh, aku kira itu alien yang mati di situ. Bukan. Pupu dia pikir. Oh, Welcome to Batu Alien. Udah gitu aja ya. Udah. Kita udah sampai di Batu Alien. Aku kira batunya kayak alien, ternyata enggak. Aku nggak tahu ini sejarahnya apa, tapi kita tanya aja masnya langsung.
Apa itu batu alien? Batu alien itu adalah batu yang menyerupai sosok wajah manusia. Yang mana? Itu batunya. Oh itu. Beneran, dia Itu batunya, menyerupai guys. wajah manusia karena mempunyai dua mata, satu hidung. Mana matanya, mana hidungnya? Itu batu yang udah lama, batu alam berarti, bukan Batu buatan. alam. Dan dulu di sini ada 2 rumah warga yang tertimbun oleh luapan material Di mana rumahnya? di bawah sini. Oh di bawah ya? Kalau pas di bawah batunya itu ada satu kandang ternak warga. Itu kandang. Ya, bawahnya. Oh berarti ini tuh dulu rumah bawah gitu Ya, ya? di sini ada lahan rumah, namanya Desa Jambu. Desa Jambu, tapi setelah itu Erupsi. Banyak rumah yang terkena jadi pasir-pasir batuan gini. material, ya. Tertutup. Itu hidungnya. Ya, Aku sudah melihat ini. Lihat. Benar-benar kayak. Jadi kalau bisa dilihat, ini tuh hidungnya. Benar nggak? benar. Itu hidung. Ini hidungnya guys. Halo hidung. Terus yang di bawah ini mulutnya. Ya, itu mulut. Tuh, Telinganya sebelah sini. kelihatan kan? Kalau melihat kakinya nunduk ke bawah. Kaki sendiri. Itu sebenarnya ada view Merapinya, cuman kabut. Gede ini dulu. Wah. Rata. Rata. Oke guys, kita tadi udah ke batu alien. Kalian bisa lihat tadi bukanya batu itu batu itu kelihatannya kayak alien. Sekarang kita mau ke Cicaharta. Cicaharta itu apa? Cicaharta itu apa? Cicaharta itu apa? Nanti aku bakal jelasin pas di tempat. Temen aku mau ngambil jambu. Bisa kayak gitu. Ini ada ularnya. Liburan tapi bisnis. Di museum. Kalau di museum besar namanya dinosaurus, kalau di sini sapisaurus. Wow, sapi. Boleh. Sapisaurus bukan dinosaurus. Jadi kalau misalnya di museum besar namanya dinosaurus, kalau di sini namanya sapisaurus. Pesan Merapi. Kalau bahasa Indonesia saya tidak ngalah dan saya tidak kepingin dikalahkan. Akan pasti datang janji dan minta maaf kalau ada yang ketabrak, keseret dan hanyut, kebanjiran dan tenggelam karena menghalang-halangi jalan yang saya lewati. Ini dari sapi. Ya, ini dari Oh. warga sini. Kalau dari sapi, diem aja. Kamu mau 10 juta. Nah, ini adalah tugu Jogja. Tugu Jogja. Salju. Ya enggak, tugu Jogja yang terkenal dari hujan abu. Oh ini guys. Ya, tugu Jogja terkenal hujan abu. Nah ini pasca relawan sedang mengevakuasi warga yang terkena dari awan panas. Nah ini rumah warga terbakar terkena awan panas. Ini masih ada buku-bukunya juga. Kaset-kaset. Jadi barang-barang yang ada di sini itu adalah barang-barang peninggalan yang masih terlihat fisiknya. Jadi dijadiin museum sebagai peringatan kalau di sini tuh dulu pernah terjadi letusan Gunung Merapi. Ayam kampung petok. Aku banyak tahu sejarah di sini. Dan untuk 2 kamar itu dilarang video ya. Jadi guys, di sini ada 2 kamar tidur, tapi aku nggak bisa ngambil video. Jadi kamar tidurnya itu untuk menyimpan barang-barang sakral, peninggalan kayak pusaka gitu.
Ini ada posisinya ada di depan aku. Jadi itu ada uang-uang itu buat apa, Mas? Nah, kalau orang sini kan ya, kalau orang sini kan kejawennya masih Masih kental. kental. Jadi untuk ya kepercayaan kayak ngasih 2.000 intinya kayak menghilangkan sial. Oke. Itu guys sejarahnya. Nah, ini masih ada Al-Quran, masih jalan selamat. Ini ada Al-Quran. Ya, masih. Ini sisa erupsi kemarin. Masih ada Al-Quran yang selamat guys, keren. Nah, di foto ini dulu adalah bentuk rumah yang di sini. Sebelum jadi bangunan kayak ini ya. Iya, ini bentuk rumahnya dulu yang habis terkena erupsi tambah. Lanjut di belakang sini ada rumah juga ya. Ya, ini adalah tempat penyimpanan peralatan rumah tangga. Kenapa kayak cuman segini aja yang bisa selamat? Karena yang lainnya kan dikumpulkan di beberapa rumah tangga. Oh, ini berarti barang-barang yang dikumpulin dari rumah warga. Iya, jadi satu. Sama bangunan yang masih utuh. Iya, kalau masih itu kan ini rumahnya Pak Trianto. Kalau di sini rumahnya bapaknya Pak Trianto, namanya Pak Kimin. Dan untuk beliau kedua orang tuanya berada di sini. Jadi barang-barang ini dimuseumin dari rumah-rumah warga. Rumah-rumah warga yang masih kelihatan fisiknya dijadiin museum. Nah, dulu Masih ada gamelan, kalau di sini rumah ini tempat sanggar seni. sanggar seni. Iya, sanggar seni karena masih ada. Tapi itu masih bertahan ya, Mas? Itu baru. Ya, Masih ada tas-tasnya. Tapi ini jaraknya nggak terlalu dekat ya dari. kalau dari Merapi kurang lebih 7 kilo. Dari puncak Merapi ke museum ini 7 kilo. Tapi di daerah sini cuma ini yang bertahan. Ya, rumahnya yang dibikin museum cuma ini. Cuman ini. Dulu di atas sini adalah banyak lahan perumahan. Jadi hancur ketika erupsi Merapi tahun lalu. Hancur. Ini aja yang masih bisa ya. Ya. Ini masih ada kursi-kursi. Masih ada TV. Ini TV yang tekan dari awan panas habis semua. Habis sisa layarnya. Ya. Mereknya apa ini? Kok bertahan? Kurang tahu. Watt. Watt gajah sama. Wow, masih ada kulkas juga. Kulkasnya masih utuh. Ini lihat guys mereknya. Walaupun kena gunung berapi dia fisiknya masih top. Nah, itu foto karya seni warga. Ini dulu kegiatannya sebelum erupsi. Aliran lahar panas lava, lahar hujan, lahar dingin. Ini lahar dingin. Ini lahar dingin. Yang ini lahar panas, guys. Terjadinya erupsi Merapi. Nah, ini Jadi ini gambaran rumah sebelum terjadinya erupsi. Dulu rumahnya tuh kayak gini. Rumah yang di depan, di tengah, belakang. Sekarang kita ada di situ ya. Jadi yang tanggal 26 ini begitu tanggal 5-nya meluas awan panas sampai di 10 Oh, kilo. jadi dari sini Iya, ke sini semuanya. iya, semua. Radius 10 kilo. 10 kilo. Oh, tadinya kan cuma 5 kilo Iya. tuh yang awal-awal tuh Ya, berarti 26 yang setelah Oktober, Novembernya sampai seperti itu. Untuk luncuran lavanya sampai di 15 kilo. Dan yang terakhir, sekarang kita mau ke trek air. Trek air kita bakalan basah-basahan nggak ya? Tapi aku nggak mau basah. Tapi kita lihat. Sekarang kita akan meluncur ke trek air. Sungai apa namanya, Mas? Apa? Trek apa namanya? tempuran. Trek tempuran. Kita bakalan bertempur, guys. Mari kita bertempur. Seru banget. Jalannya guys, jalannya. Woi. Wow. Seru banget sebenarnya kalau di ngebutin, tapi
Aku nggak mau basah guys. Tuh, lihat. Wait. No! Tapi kita nekat. Aduh. Hai. Gak tahu ini kameranya jadi apa. Ya men. Udah guys, nggak bisa kerekam. Tadi tangannya gini, aku megang jeepnya. Seru banget. Seharusnya anak sing Sekarang jalannya berbatuan lagi, kita mau balik. Ini destinasi terakhir kita, tapi ini bukan yang terakhir. Yay! Jalan-jalan online bersama aku.